Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 perkembangan peserta didik akan mempresentasikan sebuah hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai perkembangan intelektual. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dengan pemateri-pemateri yang hebat ini. Pemateri yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nisa Amalia, kemudian ada Dewi Tri Handayani, lalu ada Novita Nur Azizah, kemudian ada Rivaldi Alfa Solikin, dan yang terakhir Elisa Sukma Purwandini. Baik, kita masuk ke materi pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian perkembangan intelektual, yang kedua ciri-ciri perkembangan intelektual, yang ketiga faktor-faktor perkembangan intelektual, yang keempat aspek-aspek perkembangan intelektual, yang kelima contoh perkembangan intelektual, dan nantinya ditambah dengan kasus nyata atau contoh nyata dari perkembangan intelektual itu sendiri, dan juga wawancara dengan guru BK. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian perkembangan intelektual akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dewi Tri Handayani. Kemudian dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual yang dimaksud adalah kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri dalam bentuk suatu representasi, khususnya konsep dan berbagai lambang atau simbol seperti huruf, angka, kata, dan gambar. Dapat disimpulkan, intelektual adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi, berpikir abstrak, menalar, serta bertindak secara efisien dan efektif. Selain itu, intelektual merupakan kemampuan yang dibawa individu sejak lahir. Intelektual tersebut akan berkembang bila lingkungan memungkinkan dan kesempatan tersedia sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi terbaru. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri perkembangan intelektual, yaitu yang pertama berpikir kritis dan mandiri. Di sini, seorang peserta didik yang memiliki perkembangan intelektual, maka dia akan berpikir kritis dalam memecahkan sebuah permasalahan, baik di kelas atau di lingkungannya. Kemudian, dia akan cenderung mandiri dalam melakukan sesuatu dan akan terbiasa menghargai waktu tanpa menunda-nundanya. Kemudian yang kedua yaitu menghargai setiap pendapat orang lain. Seorang peserta didik yang mempunyai perkembangan intelektual, maka dia akan senantiasa menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya, baik di kelas maupun lingkungannya, bahwa dia menyadari untuk menang sendiri bukan suatu hal yang dibenarkan. Kemudian yang ketiga, menerima kritik dari orang lain. Seorang peserta didik yang mempunyai perkembangan intelektual, maka dia akan senantiasa menerima kritik pada dirinya agar dia dapat berbenah apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki pada dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, memiliki niat untuk terus belajar. Seorang peserta didik yang mempunyai perkembangan intelektual, maka dia haus akan ilmu. Dia akan terus menggali ilmu yang belum dia ketahui untuk menambah pengetahuan serta agar kemampuan dia dalam suatu bidang dapat berkembang. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor dari perkembangan intelektual. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Walaupun ada ciri-ciri yang pada dasarnya sudah dibawa sejak lahir, ternyata lingkungan juga bisa menimbulkan perubahan-perubahan. Intelijensi tentunya tidak bisa terlepas dari otak. Perkembangan otak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Dan selain gizi, rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif emosional dari lingkungan juga memegang peranan yang sangat penting. Ada dua unsur di lingkungan yang sangat penting peranannya dalam mempengaruhi perkembangan intelektual anak, yaitu yang pertama keluarga dan kedua yaitu sekolah. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu faktor hereditas. Semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang memerlukan daya kerja intelektualnya. Dan secara potensial, anak telah membawa kemungkinan apakah akan memiliki kemampuan berpikir secara normal, di atas normal, atau di bawah normal. Namun potensi ini tidak akan berkembang atau terwujud secara optimal apabila lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berkembang. Kemudian motivasi.
adalah bagaimana cara orang tua untuk memberikan semangat kepada anak agar mereka mau belajar. Dan tanpa hal tersebut, anak akan menjadi pribadi yang mudah menyerah dan putus asa sehingga anak menjadi malas belajar. Kemudian yang keempat, yaitu kecerdasan visual. Adalah kemampuan anak untuk menuangkan apa yang ada dalam pikirannya ke dalam bentuk kreativitas, misalnya seperti menggambar ataupun mewarnai. Kemudian yang kelima, yaitu lingkungan. Lingkungan yang baik dan positif di rumah dan di sekolah dapat memberikan pengaruh pada kepribadian dan perilaku anak untuk membantu mengembangkan kecerdasannya. Dan poin yang terakhir keenam yaitu kecerdasan berkomunikasi dan bersosialisasi. Melatih anak dalam berkomunikasi yang baik dapat membuat anak belajar dan berani dalam menuangkan pikiran dan gagasannya dalam bentuk kata-kata, sehingga dapat melatih anak memiliki kepercayaan diri bila berbicara di depan umum. Dan bersosialisasi juga memberikan kesempatan pada anak untuk bergaul dan melatih kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan orang lain. Terdapat 4 aspek perkembangan intelektual. Yang pertama, yaitu perkembangan kognitif. Menurut Piaget, anak usia 5-11 tahun memasuki tahap operasi konkret, yaitu waktu seorang anak telah mampu berpikir secara logis mengenai suatu hal. Yang kedua yaitu berpikir operasional. Anak-anak usia sekolah dapat berpikir secara logis lebih baik dibanding mereka yang lebih muda. Cara berpikirnya masih terikat pada kenyataan atau terikat pada hal-hal yang dihadapi saja. Yang ketiga yaitu konservasi. Konservasi adalah kemampuan untuk mengetahui bahwa dua benda yang sama akan tetap sama dalam substansi berat atau volume selama tidak ditambah atau dikurang. Pada usia 6-7 tahun, mereka dapat mengonservasi substansi. Pada usia 9-10 tahun, mampu mengonservasi berat, dan pada usia 11-12 tahun, mampu mengonservasi volume. Anak-anak mengembangkan perbedaan berbagai tipe bentuk konservasi dalam waktu yang berbeda. Yang terakhir, yaitu pengembangan konservasi. Pada tahap pertama, anak-anak pra-operasional gagal mengonservasi. Tahap kedua merupakan tahap transisi. Tahap ketiga, anak sudah mampu mengonservasi dan memberikan alasan secara logis atas jawaban yang mereka berikan. Di sini akan dijelaskan contoh dari perkembangan intelektual. Yang pertama adalah menciptakan atau mengkombinasikan sesuatu. Dalam pendidikan, remaja dapat menciptakan atau mengkombinasikan sesuatu. Dalam perkembangan intelektual, seseorang menggunakan daya cipta sebagai hasil kreativitas. Kedua adalah menemukan hal yang baru. Tentu dalam menemukan hal yang baru, seseorang membutuhkan daya intelektualnya, bukan? Tentu dengan melatih diri untuk menemukan hal-hal yang baru dapat memaksimalkan perkembangan intelektualnya. Yang ketiga adalah memecahkan masalah. Seseorang yang perkembangan intelektualnya bagus dapat menyelesaikan masalahnya. Seseorang yang perkembangan intelektualnya bagus dapat mencarikan solusi dari masalah yang dihadapinya. Seorang yang memiliki perkembangan intelektual yang bagus cenderung dapat mengambil tindakan yang membangun, sehingga masalah yang dihadapinya tidak akan terulang kembali. Baik, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus. Dari kelompok kami mengambil contoh kasus yaitu siswa yang menganggap remeh gurunya karena merasa dirinya lebih pintar. Baik, dari contoh kasus tadi, dari kelompok kami mewawancarai narasumber yaitu Ibu Hema Suswanti, Sarjana Pendidikan di Jalan Munggang nomor 1 Desa Perboto, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ibu Hema ini bekerja di SMP Negeri 2 Kalikajar sebagai guru BK. Adapun pertanyaan yaitu 3 poin. Yang pertama, dalam kasus ini apakah dalam sekolah terkait menindaklanjuti hal tersebut? Yang kedua, bagaimana sebenarnya pengaruh perkembangan intelektual peserta didik SMP yang tidak didampingi guru? Yang ketiga, bagaimana solusi atau penyelesaian dari sekolah terkait terhadap kasus tersebut?
Baik, untuk hasil wawancara pada pertanyaan yang pertama yaitu dalam kasus ini apakah dalam sekolah terkait menindaklanjuti hal tersebut? Lalu jawaban dari Ibu Hema yaitu tentu saja sekolah akan menindaklanjuti siswa yang melakukan hal tersebut karena kasus ini jelas menggambarkan bahwa siswa tidak memiliki sopan santun kepada guru. Kemudian untuk hasil wawancara yang kedua dengan pertanyaan bagaimana sebenarnya pengaruh perkembangan intelektual peserta didik SMP yang tidak didampingi guru? Jawaban dari Ibu Hema yaitu sebagian besar siswa yang tidak didampingi oleh guru, maka perkembangan intelektualnya hampir tidak ada perubahan, bahkan tidak akan terkelola dengan baik. Karena guru adalah salah satu peranan penting bagi siswa agar perkembangan intelektual siswa secara pribadi bisa berkembang dengan baik, terutama di lingkungan sekolah. Selanjutnya, untuk hasil wawancara yang ketiga dengan pertanyaan bagaimana solusi atau penyelesaian dari sekolah terkait kasus tersebut? Jawaban dari Ibu Hema yaitu kami sangat memperhatikan terhadap kasus tersebut karena bagi kami adab dan sopan santun adalah hal utama dalam diri seorang siswa. Apalagi jika kasusnya sudah sampai ke tingkat meremehkan guru. Hal itu sudah sangat tidak sopan bagi kami yang memiliki profesi sebagai guru atau tenaga kependidikan. Tentu saja yang hal semacam ini pasti akan lebih diperhatikan oleh pihak sekolah atau instansi. Dan beberapa pengalaman tentang kasus ini, siswa dipanggil ke sekolah dengan wali muridnya untuk meluruskan permasalahan tersebut agar siswa lebih terkendali baik di lingkup sekolah maupun rumah sekalipun. Baik, kita masuk ke keterkaitan jawaban narasumber dengan teori pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Sesuai dengan jawaban narasumber, maka hasil wawancara berkaitan erat dengan teori mata kuliah perkembangan peserta didik yaitu psikoanalitik Freud yang terbagi atas 3 aspek yaitu ID, ego, dan superego. ID sendiri merupakan aspek biologis sistem yang original di dalam kepribadian. Nah, ID ini merupakan dunia batin manusia atau subjektif dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan dunia objektif. ID berisikan hal-hal yang dibawa sejak lahir, termasuk insting, dan ID adalah energi psikis yang menggerakkan ego dan superego. Kemudian ego adalah aspek psikologis daripada kepribadian dan timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan atau realita. Ego dapat pula dipandang sebagai aspek eksekutif kepribadian. Oleh karenanya, ego ini mengontrol jalan-jalan yang ditempuh, memilih kebutuhan-kebutuhan yang dapat dipenuhi serta cara-cara memenuhinya, serta memilih objek-objek yang dapat memenuhi kebutuhan. Dalam menjalankan fungsi ini, seringkali ego harus mempersatukan pertentangan-pertentangan antara ID dan superego dan dunia luar. Kemudian superego merupakan aspek sosiologi kepribadian, wakil dari nilai-nilai tradisional serta cita-cita individu sebagaimana ditafsirkan orang tua kepada anaknya atau guru kepada muridnya, yang diajarkan dengan berbagai perintah dan larangan. Superego ini merupakan kesempurnaan daripada kesenangan, karena superego dapat dianggap sebagai aspek moral kepribadian, dan fungsi pokoknya ialah menentukan apakah sesuatu benar atau salah, pantas atau tidak. Dengan demikian, pribadi dapat bertindak sesuai dengan moral yang ada di masyarakat. Jadi, tugas guru di sini adalah membimbing peserta didiknya untuk mengarahkan perkembangan intelektual ke jalan yang benar, bukan jalan yang asal-asalan atau ke jalan yang tidak baik, seperti itu. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Perkembangan intelektual berhubungan dengan proses berpikir, kemampuan menghubungkan, kemampuan menilai, dan kemampuan mempertimbangkan seseorang. Intelektual merupakan kemampuan yang dibawa individu sejak lahir.
Intelektual tersebut akan berkembang bila lingkungan sekitar memungkinkan dan kesempatan tersedia, sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Perkembangan intelektual dipengaruhi faktor hereditas dan lingkungan. Kedua faktor tersebut tidak dapat terpisahkan karena seringkali merupakan kombinasi dari interaksi antar keduanya. Selanjutnya, inilah referensi yang kelompok kami gunakan untuk membuat PowerPoint atau PPT. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.